Ya. Mana sih uninya nih? Mana sih Uni nih? Ntar begitu mau habis nongol. Biasa emang perempuan kayak gitu nih. Saya juga lagi malam-malam jam 12 malam belum pulang, ditelepon, udah datang ke rumah, istri saya malah tidur. Terus ngapain artinya saya pulang malam? Main lagi. Jadi Nah, tuh Gus, nanya apa Gus? Ya saya mah apa ya dari dulu saya masih belum ini cara berpikir Mas Imam kok bisa 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 jangkauannya tuh bisa apa ya, daya pikirnya tuh Herman saya tuh aduh, Mas Imam jikirnya apa sih ini, Allah apa ya ya, aku. sebetulnya semua orang itu sama Mas Agus. Ya, jadi Allah tuh tidak menciptakan manusia itu hebat di antara manusia yang lain. Itu tidak sebetulnya. Jadi manusia itu diciptakan dengan apa ya? Dengan kehebatan lah sebetulnya, dengan kehebatan semua lah ya. Itu kenyataan sebetulnya. Jadi tidak ada manusia yang lebih hebat dari yang lain, itu sebenarnya nggak ada. Nah, cuma mereka itu mau nggak menyadari, mau nggak menerima, mau nggak mengimani bahwa mereka itu memang sesungguhnya perwujudan dari Allah yang paling sempurna. Mereka tuh mau nggak menyadari itu, mau nggak menerima, mau nggak meyakini, kan seperti itu. Nah, kalau seseorang itu sudah mau menyadari bahwa aku adalah perwujudan Allah yang paling sempurna di dunia ini dan makhluk yang lain, kita mengimani, kita menerima. Nah, maka bagaimana? Kita pun juga pasti akan terhubung dengan yang namanya hal yang tak terbatas itu. Nah, itu loh. Nah, saat kita tuh terhubung dengan hal yang tak terbatas itu, maka bagaimana? Ya sebetulnya di situ nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi hal yang rumit, nggak ada hal lagi yang patut ditakutkan. Nah, itu loh. Itu aja sebetulnya. Jadi suatu contoh lah, seperti yang aku katakan kemarin, Albert Einstein itu orang bodoh, bukan orang pinter. Kalau kita melihat secara mata ilmiah, mata telanjang kan begitu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Albert Einstein bisa menjadi seorang ilmuwan, dikenal semua orang, dikenal di semua negara? Karena Albert Einstein di dalam perjalanannya, dia menyadari bahwa dia itu adalah perwujudan dari Allah yang maha besar. Dia itu adalah perwujudan dari partikel yang luar biasa, partikel yang maha. Nah, maka bagaimana? Nah, disitulah dia mulai berkomitmen lah, menyadari dirinya betul ya. Dia buat kesadaran betul bahwa dirinya itu adalah bagian dari partikel yang luar biasa itu ya, walaupun partikel itu begitu kecil tapi partikel itu akan sanggup mengalahkan semua partikel-partikel yang lebih lebih besar bentuknya. Nah, maka di situ bagaimana? Nah, di situ tergali semua potensi-potensi yang ia miliki dan menjadi seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Nah, itu loh. Jadi bedanya kan kalau kita mungkin bicara bahwa kita itu adalah perwujudan Allah yang begitu nyata, begitu sempurna. Tapi kalau Albert Einstein karena dia saat itu tidak mengenal Allah, ya tadi dia menyadari bahwa di keberadaan dirinya itu adalah perwujudan dari partikel yang sangat luar biasa. Nah, kan begitu. Iya, iya Mas, itu menarik dan sangat luar biasa sebenarnya isinya. Cuman yang terjadi sekarang ini penyadaran manusia itu terbataskan karena tidak mau mengakui bahwa ada partikel yang luar biasa yang dari perwujudan yang maha kuasa itu. Nah, untuk menjelaskan itu banyak orang yang ini Mas, yang apa namanya, menolak hal itu. Ya, karena mereka sudah terhipnotis tentang klinik. Iya, Hipnotis tentang hal-hal gaib, kan gitu.
Nah, makanya aku kan udah sering bicara juga. Bukannya aku nggak percaya hal gaib, kan itu. Aku percaya gaib juga percaya, kan itu. Karena bilang hidupku pun juga di dalam beberapa hal kan gitu, dinyata dan di gaib juga. Jadi aku pun juga dengan gaib kan itu. Tapi gaib itu tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti apa yang mereka dengar selama ini. Nah, itu loh. Ya, maka gaib itu apakah ada sih sebetulnya? Ya, kalau aku mau jujur, gaib itu nggak ada bagi orang-orang yang sudah menyaksikan. Kan itu loh. Nah, orang bilang gaib karena apa? Ya karena memang dia belum tahu. Ya. Ya. Jadi kalau belum tahu ya itu masih gaib kan begitu. Iya. Sudah tahu kan ya nggak gaib lagi kan begitu. Nah, kayak gini mungkin pertanyaannya lagi, Mas. Tadi saat di jalan aku teringat sama sesuatu karena tadi aku kayak Wali kadang ngobrol banyak juga dengan Uni kan gitu kan. Nah, obrolanku kan tentang obrolan kita tadi malam. Hmm. Nah, di situ di dalam saat aku pulang aku teringat sama satu pertanyaan. Kapan dan bagaimana kan kita ini sadar Allah lah katakan seperti itu. Nah, penyaksian dan menyaksikan bagaimana awal mula Mas Imam itu mengenal Allah itu sendiri. Umur berapa? Terus apa yang menuntun Mas Imam itu sehingga Mas Imam itu mengetahui bahwa itulah Allah itu. Nah, gini ya. Jadi kalau aku sudah sering katakan kan, kalau aku anggap aja aku ini orang cacat. Kan begitu. Iya. Aku ini memang apa ya, tidak sama dengan kalian. Aku ini memang orang cacat, kan begitu. Nah, kenapa? Karena ibarat dari aku lahir, dari aku kecil, itu memang aku sudah beda. Iya. Itu loh. Jadi aku memang sudah beda dan semua keluarga aku tahu itu. Aku memang beda. Dan dari kecil aku sudah tahu banyak hal. Kan begitu. Ya, jadi dan itu bukan berarti aku menganggap diriku hebat atau bagaimana tuh sama sekali tuh enggak lah. Ya, jadi anggap aja kalau aku ini orang cacat lah. Oke, aku bersyukur, aku diciptakan cacat, tidak sama dengan yang lain kan begitu. Karena dari kecil aku memang jarang ya mengadu sama manusia tentang masalahku, tentang kesulitanku, termasuk pada orang tuaku. Itu aku jarang sekali. Aku selalu berkomunikasi sama Allah dan selalu berkata, ini kenapa ya Allah? Kenapa aku begini ya Allah? Apa salahku? Nah, seperti itu. Aku nggak ngerti salahku ya Allah. Aku masih salah, engkau hukum, tapi aku nggak ngerti salahku. Salahku di mana? Nah, selalu seperti itu. Dan saat itu, aku selalu menunjukkan salah kamu tuh di sini, di sini, di sini. Kenapa yang ditunjukkan Allah itu menurutku memang benar. Aku sudah melakukan dosa di sini, di sini, di sini. Nah, seperti itu. Nah, Mas, maaf saya potong ya Mas ya. Kalau boleh nih, kalau boleh apa ya? Saya pengen tahu sih kehidupan waktu. Halo, ini Mas Imam. Halo, Jul. Ada. Ya, lanjut. Hmm. Bisa Ya, di ada. bisa diterangkan nggak Mas bedanya itu beda apa dari apa ada misalnya beda dari yang lain? Apa bisa ngelihat atau apa gitu bedanya dari sisi apa Mas? Kalau boleh tahu. Ya, dulu kan ya itu dari sesuatu itu dari kecil lah ya. Dari kecil aku kayak makhluk yang astral apa itu memang aku sudah kalau memang ada apa itu memang sudah melihat dan aku pun juga banyak berteman sama mereka dan itu aku banyak berteman sama mereka dan melihat dan apa ya pokoknya bedanya apa ya bedanya
eh, bedanya apa ya? Ya nggak ada lah sebetulnya bedanya ya. Cuma bedanya ya itu tadi mungkin aku karena terbiasa dari kecil aja seperti itu. Mungkin bahasa bahasa orang sekarang tuh indigo gitu gitu atau gimana Mas Imam? Enggak. Kalau dikatakan indigo tuh aku nggak mau, karena aku nggak indigo. Cuma ibarat aku sadar dari kecil aku tuh memang seperti itu, dan kemudian dari semenjak aku sekolah SD itu aku udah sering berkomunikasi juga dengan Allah, terus kemudian di apa ya, setelah aku lulus SMA di aku kelas 3 SMP nggak salah, di kelas 3 SMP itu aku ditegur bahwasanya aku tidak boleh jadi presiden karena ada tugas yang harus ku kerjakan ya, jadi aku harus menjadi orang biasa-biasa dan aku akan menerima tugas yang harus kulakukan, dan begitu. Itu kelas 3 SMP dan begitu. Terus kemudian aku udah lulus kalau nggak salah, aku lulus SMA itu ada yang datang kepadaku dan dia mau membuka rahasia, dan saat itu Allah marah ya, dan dilarang karena saat itu katanya belum waktunya, bahwasanya nanti aku akan tahu sendiri, tidak perlu kamu campuri apa yang menjadi urusanku, kan seperti itu. Dan kemudian tahun berapa itu ya, aku suruh pulang ya, suruh pulang kan begitu, karena dan di situ aku berkata bahwa kenapa aku harus pulang, ini nggak benar kan itu. Dan saat itu dibuktikan juga bahwasanya Gus Dur akan datang ke tempat daerahku kan begitu, dan akan meresmikan pondok pesantren di daerahku kan itu, dan itu wujud bahwa itu adalah perintah benar kan itu. Dan ternyata di tanggal itu aku saksikan ya memang benar adanya. Kemudian aku pulangan itu, dan aku pulang kemudian aku menerima tugas yang dimana aku harus membersihkan banyak hal ya, membersihkan Aceh dan lain sebagainya itu. Nah, maka di situ aku juga bisa banyak bicara tentang bencana-bencana kan itu. Nah, kemudian maka di situ aku pun juga sering ngomong kan, kenapa aku tahu bahwasanya Aceh akan begini, Jogja akan begini, Merapi akan begini, bahkan kenapa aku bisa perintahkan Merapi di Jogja untuk meletus tanggal sekian-sekian, ya itu apa aku hebat ya, sering katakan bahwa itu bukan karena aku hebat, ya, tapi karena itu wewenangku aja, aku di situ dikasih hak aja, dikasih tugas saja. Nah, saat aku tidak dikasih tugas lagi di situ, ya maka bagaimana? Ya aku nggak tahu. Nah, itu loh. Nah, dan saat saat ini sering katakan kan bahwa itu bukan tugasku lagi. Jadi aku nggak tahu akan terjadi bagaimana. Nah, itu loh, karena tugasku yang terakhir sampai sekarang itu tugas kan cuma suruh ngomong aja, suruh ngomong, suruh membimbing pada mereka yang membutuhkan bimbingan yang dimana mereka ingin kenal Allah. Aku harus memberi jalan, menunjukkan, dan aku tidak boleh ibaratnya membuat mereka berat atau ibaratnya menghalang-halangi mereka untuk mengenalnya, kan begitu. Jadi aku harus betul-betul dengan tulus tanpa terkecuali harus membimbing mereka semua dengan benar, kan begitu. Nah, dan pertanyaanku aku juga sering tanya, nah apakah aku pernah membebankan sebuah beban yang berat pada kalian semua saat kalian hendak mengenal Allah? Kan enggak. Nah, itu loh. Dan saat itu aku pun juga bertanya, bagaimana aku bisa menunjukkan engkau dengan mudah agar mereka bisa memahami dengan mudah ya Allah. Nah, maka disitulah Allah membimbingku agar aku bisa memetakan, ya kan begitu. Nah, dan saat itu memang Allah memberi gambaran sebuah kopi di dalam gelas itu. Nah, dan itu yang sering kewajaran sama kalian juga kan, bahwa air adalah zat yang memenuhi gelas ini seisinya. Kamu tuh ada di mana? Ya kan begitu. Jadi seandainya kamu itu kopi lah, anggap itu kopi. Mana ada yang luput dari air pada dirimu itu? Ya, ya, ya. 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 Nah, dan aku rasa, aku pikir, yaitu
itu hal yang paling simpel, paling mudah untuk dipahami. Karena Ya, memang ya, Allah yang memenuhi dunia ini seisinya. ya, 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 ya. Itu loh. Nah, yang teringat sama aku dengan kisah tadi bukan menyamakan dengan sebuah perjalanan masa kecil Rasul sampai dewasa, sampai diangkatnya menjadi Rasul. Itu ada sedikit perbedaan yang aku tangkap ya Mas. Kalau memang begitu kenyataannya, berarti Rasul itu ketika lahir dia juga sudah sama seperti hal seperti itu. Nah, Iya. tapi anehnya yang terjadi mungkin agar nggak salah paham bagi kebanyakan orang. Kenapa ketika Isra itu Rasul itu menggigil? Nah, itu apa ya? Seperti yang datang kemudian, padahal itu sudah rutinitas Rasul seperti itu, gitu kan? Oh, Nah, enggak juga. ketika terjadi Isra itu beliau menggigil gitu loh. Juga seperti itu. Karena ibaratnya kesadaran kepada Allah itu kan ada tingkatan-tingkatan. Iya, 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 iya. Tingkatan. Jadi di mana walaupun ibaratnya udah biasa berkomunikasi sama Allah, tapi ada kalanya tuh kita bersama Allah tuh memang kayak apa ya? Rasa itu beda dari biasanya. Iya, 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 iya. Bisa saya tangkap itu, bisa. Iya, iya, iya. Nah, dari saat kita itu menyadari semua itu pasti reaksi yang ada pada dari diri kita itu pun juga nanti pasti akan beda juga. Ya, berarti kayak gini, saya juga pernah dengar gitu loh Mas dari Buya Arazi, kata dia ketika Tuhan menatap, ketika Zat menatap nurnya gitu kan, maka menggigillah seluruh gemetarlah seluruh tubuhnya. Mungkin bahasa seperti itulah yang saya tangkap mungkin gitu. Ya, karena ini suatu contoh lah ya yang aku alami saja ya. Suatu contoh yang ada. Aku sudah terbiasa lah selalu curhat sama Allah, selalu ibaratnya berbicara sama Allah dan begitu. Tapi ada kalanya saat itu aku berkomunikasi sama Allah ya, tapi di sisi lain aku seolah melihat semuanya kan itu. Jadi aku melihat semuanya di dunia ini. Nah itu loh. Semua yang ada di dunia ini itu kayak terlihat semua. Terus kemudian semua perilakuku, semua itu pun juga terlihat semua. Semua perilaku manusia terlihat semuanya. Itu kebarengan. Nah itu loh. Dan itu apa ya, untuk diceritakan, untuk digambarkan itu memang sangat sulit sekali. Ya, jadi dan saat itu memang aku nggak bisa berbicara sepatah apapun juga nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa bicara apa-apa. Karena sebelum aku bicara itu langsung sudah ada jawabannya semua dan udah terlihat semuanya. Iya. Maksudnya ngelihat gambaran gitu Mas. Maksudnya ngelihat secara visual gitu. Bukan gambaran Uni. Apa tuh? Ya, bukan gambaran sih. Apa ya? Ya pokoknya lebih dari itulah. Ya, jadi bukan kayak ini aku melihat kayak gini itu enggak. Oh. Tapi kita tuh seolah-olah tuh memang ada di dalamnya semua. Kita tuh terlibat semua di situ dan di situ nggak ada rahasia, nggak ada pertanyaan yang nggak terjawab. Apa itu nggak ada semua. Nah itu loh. Jadi apa ya Pak? Ya Pak, mungkin masuk itu ya apa ada dalam dimensi lain gitu. Kalau dimensi lain ibarat sudah sering katakan mimpi itu pun juga alam goib atau bisa disebut dimensi lain kan itu mimpi kan itu. Nah, itu lebih dari itulah Mas Agus. Jadi di situ kayak apa ya? Kayak nggak ada batasan lah. Ya nggak ada batasan, nggak ada, pokoknya semua itu kayak satu aja. Nah, sedikit saya mungkin bisa mencoba untuk menerima itu. Ya, biar lebih jelas gini.
Pernah nggak melihat film Krishna? Ya. Krishna ya. Ya, saat ditanya itu siapa itu yang menyaksikan itu, siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh semua pasukan itu, Krishna, kan begitu. Dan kemudian siapa yang dibunuh, Krishna. Nah, dan saat itu Ayan kan bingung, bagaimana mungkin yang membunuh Krishna kok yang dibunuh Krishna, kan itu. Ya kan, ya disaksikan itu semua ya Krishna semua, kan begitu. Berarti kalau begitu Mas Imam udah banyak tahu dong tentang film-film kehidupan saat ini sampai ke depan. Tapi kan ada batasan-batasannya, Mas Agus, di mana kita nggak boleh berkomentar, di mana kita nggak boleh bicara, kan seperti itu. Ya, dan selama ini kukira juga sudah cukup banyak lah rahasia yang seharusnya nggak ada gunanya, ibaratnya nggak mengandung pembelajaran, ya. Tapi kukatakan sama kalian kan itu hanya karena aku ingin kalian bisa berubah dengan cepat. Aku ingin kalian tuh lebih bisa menyadari dengan cepat, kan begitu. Dan pernyataan itu sebetulnya juga ya itu tadi nggak ada gunanya. Kenapa? Ya karena kembali lagi semua ya memang harus berproses kan gitu, dari dalam dirinya sendiri kan itu, dan proses Atau yang begini pertanyaan saya di luar dari tema ini aja lah. Ini kayaknya agak sulit untuk dibahas mungkin ya. Saya gini aja tanya saya. Sebelum khalifah itu keliling, itu kan ada tim, Mas. Sebelum khalifah keliling kan ada tim Mas Imam. Seperti Mas Muji, Mas Alif, Mas Yanto kan gitu. Nah, bagaimana cara Mas Imam memberikan pemahaman kepada beliau itu atau mereka itu sehingga mereka itu juga mengerti dan paham apa yang Mas Imam inginkan? Itu salah ya. Jadi di Khalifah itu nggak ada tim sebetulnya. Ya, di Khalifah itu sebenarnya nggak ada tim, tapi di situ kan aku senantiasa memberi kesempatan kepada semua nih. Kan begitu. Nah, dan kebetulan saat itu kan ibarat yang sering ikutan Pak Tamuji, Mas Santo, Mas Alif, kan begitu. Nah, dan budaya kalian, tradisi kalian itu kan kadang terus kalau seperti itu menganggap oh ini paten dan tidak bisa berubah. Iya. Nah, dan itu kan sebetulnya kan salah kalian sendiri. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Kenapa kalian seperti itu? Nah, kan begitu kan? Karena aku sudah sering katakan bahwa aku memberi kesempatan ke alumni sama. Aku tidak bedakan. Nah itu loh. Aku nggak boleh melihat oh ini adik, ini kakak, ini orang lain. Itu aku nggak boleh. Dari kecil memang seperti itu. Jadi aku hanya diizinkan melihat bahwa semua itu adalah keluargamu, semua itu adalah saudaramu, dan kamu harus mendirikan begitu. Jadi nggak bahwa oh ini tim yang nggak kegeser saat itu, nggak boleh di kutak-kutik ya. Enggak, maksudku bukan begitu loh Mas. Jadi orang-orang ini begitu paham dengan kerjanya dia, kan, dengan profesi yang sedang beliau jalani gitu kan. Tetapi beliau mempunyai selalu ketika ada kendala di depan, orang ini bisa menjawab gitu loh Mas. Aku nggak pernah. Pemahaman bagaimana yang Mas berikan? Gimana Mas? Pernah. Aku nggak pernah. Ya yang aku berikan ya cuma. Mas Imam teh ngasih pembangkitan sejak tahun berapa, Mas? Nggak tahu ya ini ya. Tahun berapa ya. Tapi sebelum aku mengadakan itu aku sudah banyak alumni. Ya, sudah banyak alumni
yang mengaku tak bangkitkan itu di tahun berapa itu. Tapi saat itu yang disebutkan itu aku masih SMP kan itu. Jadi SMP. ya, di kampus banyak cerita seperti itu. Ya bahkan ada juga apa ya, wanita nakal apa itu kadang datang berterima kasih kan begitu karena sudah dibantu Khalifah ya, terus kemudian aku tanya yang bantu kamu, yang nangani kamu siapa? Itu bapak-bapak yang berkumis. Apakah Pak Tamuji? Iya betul Pak Tamuji. Kapan itu? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di tanggal itu, bulan itu kita ada acara di mana? Mungkin di Jakarta atau apa. Jadi rumah itu nggak ada orang. Itu banyak sekali seperti itu juga. Ya, jadi aku nggak ngerti kalau apakah itu hanya apa ya ibaratnya orang mau menghibur atau benar, aku nggak ngerti ya. Tapi memang banyak orang datang berterima kasih, aku tanya seperti itu tuh banyak sekali kan ya. Terus ada juga ibu-ibu sakit puluhan tahun juga begitu, dia berobat kemana-mana nggak sembuh, kemudian dia bermunajat sama Allah dan suruh menghubungiku, dikasih nomor telepon, ya, kemudian dicatat sama dia dan dia telepon sama aku benar dan datang, dan alhamdulillah langsung bisa jalan setelah datang dari tempatku. Itu juga ada juga ya. Jadi saat itu tanya tahu dari mana tentang diriku Anita, apakah dari koran atau dari majalah atau dari televisi kan gitu. Bahwa yang memberitahuku Allah, ya kan begitu. Bagaimana Allah memberitahumu? Atau cerita itu bahwasanya semalam aku bermunajat sama Allah macam tentang sakitku, dan aku disuruh menghubungi Khalifah Imam, nomornya ini langsung aku catat, dan pagi langsung aku telepon, ternyata nomor itu kok memang betul ada orangnya dan namanya juga Mas Imam. Dan aku tanya apakah Khalifah Imam, Mas Imam bilang iya. Nah kan itu. Karena saat itu setelah aku ajak berdoa di tempatku, berserah diri, dia tanya ini berapa Pak Imam? Ya aku aja balik bertanya lagi. Nah, Allah ngomong suruh bayar berapa? Nah, kan begitu juga. Begitu. Jadi aku seperti itu aja Uni. Jadi kita kalau aku udah orang tahu dari aku dari koran atau apa kan begitu. Di koran kalau ikut pembagian berapa, di situ udah jelas Pak berapa. Tapi kalau sekarang sekian. Nah, kalau kan begitu. Tapi kalau dia ngomong dari Allah ya pasti ku kembalikan juga. Nah, Allah nyuruh bayar berapa kan begitu. Enggak, Allah nggak bilang begitu sih karena nggak tanya. Cuma Allah ngasih nomor telepon ini suruh menghubungi Mas Imam itu. Oh ya sudah, berarti ya nggak usah bayar kan begitu. Itu ibu itu malah ya tadi tempat nangisan itu. Kok ternyata benar ya kan itu. Masa ini macam nggak narik biaya benar. kalau awal aja nggak menyuruh ibu datang ke sini aja yang nyuruh awal kok sampai itu. Jadi kalau ibu aja nggak disuruh bayar berapa, bagaimana aku berani narik kan begitu ya, nggak berani ibu. Nah, itu sebagai, kadang aku menganggap bahwasanya gini ya, ini tadi awal itu memang begitu pandai sekali menghiburku kan begitu. Maka di situ aku berpikir memang begitu, bahwa itu memang baik sekali padaku, selalu menghiburku kan, dengan berbagai hal kehidupan ini kan itu. Iya. Makan dulu deh. Makanya kalau ibaratnya di sini ada alumni Khalifah, dan aku pun juga sudah sering bilang kan, ya, kalau orang udah belajar di Khalifah kok masih nurut-nurut ke sana kemari, ya macam-macam, ya sangat kusayangkan kan gitu. Nah kenapa? Ya itu tadi, orang di sini tak bongkar semua, aku nggak merahasiakan apa-apa.
ibaratnya aku juga nggak butuh pujian, aku juga nggak butuh pengakuan kan begitu. Dan bahkan aku sudah sering ngomong ya, sudah sering sekali ngomong bahwasanya itu tadi kalau aku membutuhkan semua itu, ya itu jelas ya dari gaya berpakaianku aja sudah nggak mendukung. Nah, jadi kalau aku menginginkan hal seperti itu, aku berpakaian seperti ini, bergaya seperti ini, ya berarti aku ini bodoh sekali. Nah, itu kenapa? Itu jelas nggak mendukung. Itu hanya akan membuat aku kecewa saja, kan begitu. Di sini ya tadi semua sudah aku bongkar semua. Ya, tapi kalau ada yang masih nurut-nurut ke sana kemari ya sudah kan itu ya aku anggap ya itu tadi mungkin aja itu duit demit dimakan set untuk diminta adiknya setanan itu atau mungkin setan itu kakaknya ya karena dia dapat duit dari setan kemudian diminta adiknya demit ya jangan nggak masalah kan begitu. Nah, kecuali ibaratnya komunikasi sama aku atau bagaimana kalau aku ibaratnya ada tarif-tarif yang dimana mempersulit, nah dan kemudian dia lari, ya itu aku yang salah, aku dosa dan itu. Ya selama ini aku nggak pernah membuat berat lah. Udah pada Mas Imam, saya aja yang belum. Mas Imam, Ya. izin Mas, saya ada tamu dulu ya. Silakan ini lanjut aja. Zoomnya saya aktifin aja. Oh, ya. Kemana? Bagus. Ini ada tamu Ustadz. Terus. Wih. Nah, Ini moto Khalifah apa nih? Khalifah. Moto harus punya moto nih. Oh, iya. Bersamaan, berbahagia dan bersama. Ya, berbahagia itu. Berbahagia bersama merdeka. Gitu. Buka. Saat kita bisa berbagi dan bisa bersama kan itu. Oh, iya, Berbahagia dan bersama. Jadi ini Mas, ini sebenarnya teman-teman alumni Khalifah ini sebenarnya selalu sama Mas Imam berarti ada ketertarikan kan, ada kenyamanan ketika ngobrol. Nah, yang jadi kesal buat diri saya tuh kapan saya bisa berubah ini, bisa menyadarkan diri ini bahwa diri saya tuh sebagai Superboy, sebagai Superman gitu, Mas. Ini saya Herman, Mas. Saya pengen terus ngobrol, pengen terus komunikasi, pengen terus dibimbing, tapi ini sampai kapan Mas? Tolong Mas dikasih diskon Mas supaya saya itu bisa jadi Superboy atau Superman gitu Mas. Makasih Mas. Jadi saat kita tidak berpikir keinginan itu lagi. Ya, jadi kita yang terjadi saat kita tuh kita sudah nggak berpikir tentang keinginan itu lagi. Karena apa? Kita menyadari di dunia ini nggak ada orang hebat. Nggak ada Superboy. Yang hebat itu cuma 2 orang. Iya. Ya, bapak dan ibu kita. Ayah dan ibu. Siapa yang paling hebat? Nah, itulah guru pertama. Ya, guru pertama dan guru yang paling hebat. Nah, saat kita itu masih memiliki keinginan bahwa aku akan menjadi orang yang luar biasa, aku adalah orang begini ya selama itu kita malah akan semakin jauh. Nah, maksud saya begini Mas, jadi kesadaran itu terbuka bahwa saya adalah seorang khalifah dan bahwa saya adalah memiliki Tuhan yang sangat-sangat maha kuasa dan jadi sudah tak ajarin cara latihannya. Nah, kan awal berfirmanan bahwasanya aku tuh seperti apa? Saat orang bertanya Tuhan tuh seperti apa, ya, awal tuh sudah menjawab, dimanapun kau melihat itulah wajahku. Ya, nah itu kan kita sudah contoh yang mudah Mas Agus. Ya, jadi kita tinggal latihan aja, dimanapun kita itu menghadap, ya kita harus tahu bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya, nah kalau dapat dengan yang maha tinggi itu seharusnya aku bagaimana? Iya. Paham kan? Iya. Ya, paham Mas, paham ya. Berhenti sibuk.
Berhenti mabuk kan. Berhentilah mabuk. Hmm. Mabuk kuasa, mabuk duit. Nah ini kan Mas begini Mas, sebenarnya permasalahan para alumni itu kalau saya lihat itu tidak lepas daripada urusan duniawi Mas ini. Sebenarnya kalau mereka berkecukupan atau pada kaya-kaya semua, saya yakin bisa diajak berjamaah. Kata Mas Imam tiup peluit, ayo kita ke sini pasti pada ikut karena udah pada kaya-kaya Mas. Nah ini masalahnya kayaknya nih Mas. Kayaknya ini urusan duit nih Mang Dana, ini si Padana nih. Enggak. Sampai buka buka terapi, ada yang sampai jadi dukun paranormal dan lain sebagainya. Jadi Jadi meleset Mas. itu bukan mereka, Mas Agus. Ya, tapi itu adalah ego mereka. Ya, kenapa? Kalau kita bicara tentang ekonomi ya, dulu mbahku itu punya sepeda saja, itu bisa dikatakan orang paling kaya sedemak. Punya sepeda ontel saja orang kaya sedemak. Kenapa? Karena bupati aja pinjem sama mbah. Kan itu. Nah, saat ini orang yang Mas Agus ngomong dari kekurangan-kekurangan, mereka aja punya motor kok. Kekurangan dari mana? Ya. Nah, itulah jadi yang bicara itu bukan mereka, tapi ego mereka. Nah, dan itu membuktikan bahwa mereka itu belum bisa mengendalikan diri, tapi dikendalikan egonya. Kan begitu. Nah, dan sedangkan ego ya, selalu sering kukatakan ego tuh maunya kalian tuh lebih baik punya HP jadul ya, tapi satu kecamatan yang punya tuh kalian saja. Daripada punya HP bagus tapi semua orang punya. Kelihatan hebat gitu ya. Pengen Oh kelihatan. berarti sebenarnya tidak ada alasan sebetulnya Mas ya. Sebenarnya tidak ada Iya. alasan. Sebenarnya di dalam sholat juga itu sebenarnya udah disebutkan bahwa tujuan manusia itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah kan. Terus karena budaya karena stain. Terus wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Udah jelas sih sebetulnya. Nah, pertanyaannya nih manusia itu pada sadar nih, pada mabok-mabok semua nih, termasuk Ustadz Andri nih. Ya kan selama ini banyak orang itu mabuk kan itu karena ya tadi udah sering dikatakan, udah sering dibilang, udah sering digemborkan, bahkan mereka sendiri aja sering ngomong bahwa hidup itu hanya sebuah permainan. Ya, hidup itu hanya sebuah permainan dan mereka pun juga sudah sering bilang kan bahwa semua itu hanya pinjaman. Ya kan gitu. Maka aku pernah memperjelas sama kalian dan kalian tuh cuma disuruh memainkan peran aja kok. Kan itu. Jadi ini sinetron ini perannya tuh begini. Ini nanti jadi orang kaya. Karena jadi orang kaya akhirnya bagaimana? Sama sutradara difasilitasi rumah bagus, mobil bagus kan gitu. Tapi kan itu hanya fasilitas peran aja. Iya. Kan gitu. Nah, kalau sudah tidak berperan di situ bagaimana? Udah. Ya semua balikan sutradara. Itu nggak boleh. Ya. Nah ya kan. Nah, jadi kemudian ya tadi kemudian apa yang kita pusingkan kan itu karena apa? Besok itu belum tentu kita dapat kontrak lagi kok. Nah, kita membanggakan masa lalu juga begitu. Kemarin itu sudah habis kontrak. Ya, kan itu. Jadi yang penting itu kita jalankan aja peran kita saat ini itu apa kan begitu. Makanya aku sering ngomong kan, kalau memang kesulitan itu tidak terpecahkan ya sudah jangan ditungguin. Nah, yang penting apa? Lakukan saja. Nah, nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa apa-apa berarti kamu lumpuh. Ya, kan begitu. Nah prinsipku ya tadi, bisanya cuma nyapu rumah. Ya udah sapu aja rumah dengan tenang hati. Ya, baru bisa bersih-bersih rumah. Ya udah lakukan saja. Karena apa? Di situ pasti Allah punya kehendak. Mungkin kalian itu disuruh berpikir jernih, mungkin agar kalian itu ada waktu untuk merenung, tidak sibuk terus. Nah, kan seperti itu. Iya. Nah, jadi seringlah bertanya kan, apa sih yang kau kehendaki ya Allah, biar aku itu bisa memahami dan melakukan kan begitu. Nah, saat kalian bertemu sama orang pun juga begitu. Kan itu juga sudah tak ajarkan. Iya apa enggak? Ya, jadi saat sama orang pun juga begitu ya. Kenapa aku dipertemukan dengan ini?
Nah, kenapa aku mendengarkan perkataan seperti ini? Kenapa aku mengalami seperti ini? Apa yang menjadi kehendakmu ya Allah? Kan begitu. Iya. Nah, tapi walaupun itu sudah ribuan kali tak bicarakan, pertanyaanku, apakah itu kalian laksanakan? Enggak juga kan? Ya. Setuju Mas, betul itu Mas, betul. Ayo. Saya mengaku Mas, saya mengaku. makanya saya tuh kadang suka bertanya gitu, ini ada artinya nggak ya Jum? Gitu. Ini ada artinya nggak ya Jum? Terus aja Jumnya nanti jadi nanti bukan pikiran yang ngejumnya gitu. Ya. Begitu Mas. Ya, kondisi di situ tuh pasti ada kehendak sama Allah. Bahkan aku pun juga sering berkata sama kalian juga kan. Ada kalanya Allah itu menegurku itu lewat orang gila, lewat pengemis. Nah, kan seperti itu. Nah, ada kala aku juga ditunjuk-tunjukkan, lihatlah mereka, lihatlah dia, bagaimana engkau. Nah, kan gitu, bagaimana engkau masih bisa mengeluh. Bagaimana engkau masih bisa protes kepadaku. Nah, kan itu. Apakah engkau mau bertukar dengan mereka? Kan begitu. Nah, jadi kalau Mas Imam, izin ya Mas. Izin ya Mas. Iya, iya, Ya. Silakan dilanjut. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau kalian tuh sudah terbiasa seperti itu ya, itu nanti secara otomatis ya, seperti kalian mengalami apa itu secara otomatis kan tuh lebih cepat menyadari, oh ya, aku kemarin tuh melakukan ini, nah, dan aku harus menerima akibat dari kemarin, apa yang aku lakukan kemarin. Oh ya, Allah tuh ingin aku seperti ini. Nah, itu akan lebih cepat kalian rasakan. Ya, tapi kalau kalian sendiri aja nggak mau melatih kesadaran itu, ya bagaimana kesadaran bisa peka? Ya, itu loh. Jadi memang ada katanya itu memang harus latihan lah. Gitu. Ya, jangan tanya aku lagi juga ya. Kapan masih memulai latihan ya? Ya, karena aku udah sering ngomong kan bahwasanya aku ini yang hebat tuh kalian bukan aku kan begitu. Nah, surga itu milik kalian bukan milikku kan begitu. Kenapa? Karena aku tuh cuma tinggal pakai. Jadi bagaimana aku punya hak tentang surga? Kalau kalian memang punya hak untuk surga, karena apa? Kalian memperjuangkan semuanya. Nah, jadi kalau dibilang hebat-hebatan, untung-untungan, sebenarnya ya hebat kalian, untung kalian. Kalian nggak makan daging babi itu karena kalian berjuang. Tapi sedangkan aku kenapa nggak mau makan daging babi, karena begitu dekat aja aku pasti mual. Jadi mana mungkin karena gitu. Jadi kalau aku nggak makan daging babi itu nggak ada pahalanya, tapi kalau kalian nggak makan daging babi itu dapat pahala. Karena apa? Berjuang. Kan enak kan? Ya, karena yang namanya pahala itu sebetulnya upah dari perbuatan kita. Jadi apakah semua itu dapat pahala? Ya, semua perbuatan kalian akan dapat pahala. Nah, itu loh. Ya. Baik akan dapat pahala baik, buruk pun juga akan dapat pahala buruk, ya kan begitu. Begitu juga dalam trading lah. Ya, kalian trading main-main ya, rezeki kalian pun juga mempermainkan kalian. Ya, kan begitu. Nah, kalau kalian serius, disiplin, berlaku benar, ya maka bagaimana rezeki kalian pun juga akan benar, kan gitu aja. Dan ada kalanya orang sadar itu memang hal yang belajar yang paling bagus itu apa? Terpuruk. Iya. Nah, itu pembelajaran yang paling luar biasa. Itu terpuruk itu. Itu mah cara Tuhan. Soalnya kalau nggak terpuruk susah mungkin kan. Ya, trading sudah sering close saja, masih aja cara-cara itu dipakai terus kok. Ya, aku setuju juga tuh kata si Agus tadi, aku setuju.
Kenapa aku Hmm. setuju? Karena banyak pelajaran yang aku dengar walaupun lewat YouTube kan gitu. Tetapi itu masuk masuk apa namanya logik bagiku. Karena Hmm. semakin orang itu tertekan, banyak fungsi saraf-saraf dia yang bekerja menjadi aktif gitu loh. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu, keterpurukan itulah merangsang saraf-saraf kita untuk aktif sebenarnya. Nah, ya, coba kalau kalian sudah mengalami ya hancur-hancuran ya, saya suatu kali trading lah, dari trading kalian tuh hancur habis-habisan, terus sampai kalian tuh diusir dari rumah, ya kan, terus Iya. dari rumah nggak bisa apa-apa, tapi kalian karena sudah punya pengetahuan, kalian tahu betul bahwa ini kerjaan yang paling halal, ini kerjaan yang paling halal, ini kerjaan yang paling fleksibel, ya. Nah, di situ kalian pasti akan cari modal. Nah, dan baru kalian bisa komitmen. Ingat los, ya, kopak kapok, tapi begitu dapat duit 500 1 juta masuk lagi. Nah, pola yang kalian pakai juga paling berubah 1-2 hari, ya. Kemudian 3-4 hari kembali lagi ke pola kalian yang dulu. Ya, karena apa? Kalian masih bisa makan, kalian masih bersama keluarga. Coba kalau saat kalian tuh betul-betul dihancurkan dan kalian dipersalahkan semuanya, dan di situ kalian baru nanti sudah betul-betul megang beban, kalian HP ya Android lagi ya, kemudian dikasih modal 2 juta, kayak kalian tuh melebihi masuk surga. Begitu. Nah, itu mungkin baru kalian itu bisa disiplinan itu. Kayak kemarinan juga kita, kenapa enggak seperti ini? Ya kasih gambaran. Bukannya aku tidak mau, itu dan aku mau saja itu. Tapi pertanyaanku, kalau aku seperti itu, modal yang aku butuhkan berapa? Sekian, sangat banyak sekali kan itu. Nah, dan di sini aku nggak kalau untuk sekedar hidupku itu nggak butuh modal banyak kan itu. Nah, barulah mengerti, menyadari kan begitu. Jadi memang kehancuran itu bukan kerugian, tapi itu juga anugerah kan itu. Nah, kenapa? Dengan kehancuran itulah kita bisa menjadi bijaksana, bisa menjadi kuat. Nah, seperti itu. Dan aku pun juga sudah sering mengajari sama kalian juga, jangan pernah berpikir umumnya. Kan itu. Karena apa? Kalian itu seorang khalifah, kalian itu tidak di umumnya lagi. Nah, karena apa? Kalian itu perubah. Nah, kalau perubah aja masih di posisi umum, ya kalian mau merubah yang bagaimana? Ya, betul. Harus Iya kan? Kalian masih di ruangan umum. Nah, itu loh. Masih di ruangan umum. Nah, kalau kalian itu ibaratnya ngajak orang untuk ke VIP, ya nggak ada gunanya. Kan itu. Aku ada cerita sedikit nih, Mas. Cerita masa lalu. Ya. Tapi cerita sederhana sebenarnya dari sebuah permainan sebenarnya. Itu aku analisa ulang kan gitu. Ya. Aku kalau di kampung itu waktu anak-anak itu, Mas, ada sebuah permainan namanya melempar gambar, mainan gambar buku gambar itu kan, itu kalau di Padang itu dilempar. Cara mainnya dilempar. Iya. Tetapi aku nggak mahir di dalam melempar itu. Nggak seperti teman-temanku yang ketika dilempar tepat pada sasaran. Iya. Tetapi namanya anak-anak tentu mau ikut bermain. Nah, di saat itu aku memperhatikan dulu sebenarnya waktu itu. Ini pengalaman masa lalu. Aku perhatikan dulu agar aku mudah untuk mencapai sasaran itu aku harus bagaimana? Aku berpikir begitu dulu.
Lalu aku bikinlah satu cara ketika aku lempar ke tepat sasaran, itu sulit bagiku dan tidak sering tidak tepat sasaran, maka aku bikinlah garis lurus. Hmm. Garis lurus itu menurut perkiraanku, maka kalau dari sini ke sana tidak langsung ditimpa, tetapi diselojorkan. Hmm. Jadi didatarkan dari sini ke sana kan gitu kan. Jadi kan Ya. lurus dia. Yang Ah. membuat dia berubah arah itu mungkin ada batu atau ada apa, itu yang membuat dia berubah arah. Maka aku mencari arena yang tidak banyak berbatuan, nggak ada itu kan gitu. Nah, Ya. pada awalnya waktu itu aku diprotes sama temanku. Hmm. Aku bisa menang dengan cara seperti itu, aku diprotes. Lah, ini kan sebuah permainan, sah-sah saja dong. Aku mau bagaimana kan gitu. Yang penting kan dilempar kan gitu. Ya. Nah, pada akhirnya ya orang juga nggak bisa membantah. Temanku juga nggak bisa membantah kan gitu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah tren. Ah. Akhirnya semua orang mengikuti gaya itu. Ah. Nah, ketika gaya itu sudah berlanjut, ya akhirnya lama-lama permainan itu menjadi hilang. Hmm. Nah, begitu juga dengan karet, pemain karet juga diketapel seperti itu. Sama, aku lakukan juga hal seperti itu. Jadi suatu itu aku memperhatikan dulu mudahnya bagaimana sih, Ya. idealnya bagaimana yang sesuai dengan aku kan gitu kan, dengan keterbatasanku. Makanya aku lakukan seperti itu. Jadi waktu kecil kan yang aku lakukan belum mencari sesuatu, tapi membuat keberhasilan dalam sebuah permainan kan gitu. Ah, betul. Nah, keberhasilan dalam permainan itu akhirnya menjadi tren baru bagi teman-temanku waktu itu. Nah, Ya. itu aku anggap sebagai apa namanya, bagian dari karya atau cipta yang aku bentuk, tapi orang sendiri nggak tahu, padahal akulah yang menciptakan hal itu gitu. Ya, dan itu tercipta karena kan kita ya itu tadi kembali lagi kita berpikir enaknya bagaimana ya, 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 bagusnya gimana ya, ya, ya kan begitu. ya, Saat kita berpikir enaknya itu bagaimana, bagusnya bagaimana, maka bagaimana disitulah akan terjadi gambaran-gambaran. ya, betul, betul. Nah, itu jadi, nah saat kita berkata masalahnya tuh ini, Iya, maka di situ akan kita lihat juga gambaran-gambaran kesulitan atau masalah-masalah itu juga. betul, 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 bagus, bagus, ya, 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 ya. Nah, aku sering ngomong sama kalian jangan biasakan berkata masalahnya, walaupun itu cuma kata-kata. Tapi ayo kita budayakan lah. Solusi baik apa ya? Atau yang enaknya bagaimana ya ini? Ya, ya, ya kan itu. Jadi kalau saat kita bicara enaknya itu bagaimana, maka di situ akan timbul gambaran-gambaran yang memang semua gambaran-gambaran itu mempermudah. Iya, 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 iya. Ya. Kenapa? Kita nggak fokus ke kesulitan, no. Nah, kita fokusnya memang ke hal-hal yang mudah. Ya, kan itu. Walaupun itu cuma kata-kata, ya masalahnya. Jadi dengan begitu, berarti bagaimana? Ya kita berarti fokus ke masalah. Nah, saat kita masalah ya kita lihat ya pasti masalah-masalah. Oh ini masalah, di sini ada masalah, di sini ada masalah. Nah, kan begitu. Nah, seperti kayak gambaran kan, mau maju di situ ada buaya, kan itu mau mundur di belakang ada singa. Iya, 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 iya. Tapi ada lagi kisah lain, Mas. Ketika aku sudah beranjak mencari nafkah, nah itu kan berusaha dan berjuang. Di saat itu aku jual pakaian yang diutang oleh kenalan bapakku kan gitu kan. Barang cimol waktu itu. Nah, setelah aku analisa di pasar itu bahwa ini akan laku. Ternyata ketika aku bawa ke tempat jualan itu nggak ada yang laku, Mas. Nggak ada yang laku. Aku rasa aku juga sudah berbaik hati, sudah melayani orang dengan baik, tetapi kok orang nggak nengok-nengok daganganku kan gitu. Nah, pada akhirnya ketika di pasar itu tidak memungkinkan lagi untuk berjual, dapatlah kenalan.
teman saudara di situ, maka aku coba bawa barang itu keliling ke daerah-daerah, Mas, dengan lewat sawah gitu, dipanggul kan gitu kan, Nah, menawarkan ke rumah-rumah kan gitu. nah, Anehnya aku kan terbebani dari sebuah hutang yang dipinjami oleh kenalan bapakku itu. Ketika aku tidak membayar hutang ini, maka nama orang itu akan dicacat. Aku terbebani dengan itu. nah, Jadi gara-gara aku, orang menjadi cacat. ya, Tapi aku juga mau bayar, nggak dapat uang gitu, nggak laku barang ini. Tapi di situ laku 2 potong, itu kan habis sama biaya makan dan rokok sama teman. Laku 2, jadi untuk makan aja, Mas. ya, Nah, di perjalanan itu ketika aku jalan karena terbebani itu, ada ketika kalanya di saat beban itu hilangnya, di saat aku memikirkan ketika aku melihat sesuatu. Misalnya aku melihat ada warung misalnya. Oh, warung ini kurang menarik ya. Seandainya aku dapat hal tempat ini, aku akan bangun begini, aku akan bangun. Jadi aku sibuk dengan memikirkan itu. Nah, persoalan yang terbebani itu hilang di saat aku memikirkan itu. Yang menjadi aku menangisnya ketika itu, dengan apa akan kamu lakukan? Bukankah modal kamu tidak ada kan gitu? Sedih lagi kan gitu. Terus jalan lagi, lihat lagi yang lain jualan apa. Kalau seandainya aku melakukan ini, aku akan begini, hilang lagi kan beban tadi. Kembali lagi ke tadi, modalnya dari mana? Nah, pada hal itu akhirnya barang sudah habis, tinggal yang robek-robek. Nah, aku pasrah, aku mengaku sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa, sebenarnya aku ini bodoh. Sebenarnya aku bodoh, tetapi aku punya Engkau ya Tuhan, kan gitu kan. Dan aku percaya dengan Engkau. Dengan kebodohan engkau akan memberikan sesuatu padaku. Nah, di situ di saat aku membuat pengakuan hal seperti itu, tiba-tiba seperti ada yang negor. Apakah di saat kamu seperti itu dan di saat ini tidak ada yang memperhatikanmu? Nah, baru teringat aku dengan kisah waktu aku belajar, bagaimana aku belajar itu mengenal Tuhan kan gitu kan. Saat ini engkau sedang disaksikan kan gitu waktu itu. Oh iya. Orang ya. Berarti aku nggak sendiri dong. Aku dilihat dong. Nah, itulah proses. Akhirnya berkembang lah pertanyaan itu dalam pikiranku. Itu hanya proses. Terus bagaimana? Apa yang kamu saksikan itu adalah bimbingan sebenarnya. Oh iya juga. Akhirnya berkembanglah kebaikan-kebaikan yang ada dalam tubuhku. Akhirnya apa? Aku pasrah aja lagi dengan semua ini. Bahwa aku yakin bahwa suatu saat nanti akan ada untukku gitu. Nah, itu proses pembelajaran aku waktu itu. Jadi kadang-kadang kita terbebani dari sebuah perjuangan itu tadi, tetapi tidak laku gitu loh. Ya, ya itu tadi karena ya proses baik agar kita tuh melihat kan itu. Nah, saat kita melihat, otomatis bagaimana? Ya kita harus berekro kan begitu. Nah, kalau saat kita ekro kita itu nanti sudah benar, ya, di situ kan baru kita dikasih tanggung jawab. Iya. Kalau kita aja nggak mau mengekro, kita nggak mau mengkaji, kalau minta tanggung jawab, ya tanggung jawab untuk apa kan begitu? Orang kamu aja belum paham, kan begitu. Iya. Oh bisa jadi, iya. Aku sering ngomong kan, apa yang kamu lihat? Ya, kalau memang nggak tahu, tanya aja sama Allah, ya. Kenapa sih memperlihatkan aku seperti ini? Apa sih menjadi kehendakmu? Ya kan gitu. Kenapa mendengar perkataan seperti ini? Kenapa aku dipertemukan dengan ini? Apa sih menjadi kehendakmu? Kan begitu. Karena apa? Di semua hal itu pasti ada kehendak Allah di situ. Itu pasti. Kenapa? Ya tadi Allah tuh maha serius. Allah tuh gak suka main-main. Allah tuh. Nah, itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari aku pun juga gitu. Aku nggak pernah memang dari
berpikir masalah macam-macam itu aku memang nggak mau. Jadi prinsipku dari dulu masa itu, kalau memang aku harus terlihat tidak baik di mata mereka, ya sudah biarkanlah, ya sudah biar. Nah, jadi saat kamu berkata tentang ketidakbaikanku, ya monggo. Nah itu, jadi aku hanya punya punya satu hal aja, bahwasanya tahu betul apa yang menjadi karakterku. Gitu. Ketika awal lagi aku harus terlihat seperti apa, ya itu bukan masalah. Kan itu kan, itu tadi mau nama baik mau nama buruk bagiku itu sama, karena aku sudah terbiasa dengan sanjungan, aku juga sudah biasa dengan hinaan, kan begitu. Ya, dan aku pun juga pernah bilang sama Bang Jul juga kan, ya, kalau ibaratnya orang kemudian orang baik tidak baik apa itu masih enak kan itu, kenapa masih ada pembedaan dalam diri kan begitu. Tapi ya kondisi itu dikehendaki demikian rup. Nah itu baru hal yang paling menyakitkan kan itu. Lebih Itu tadi, oh bisa apa ya udah itu yang kukerjakan, terus aku harus sadar betul apa itu keinginanku, ya, dan aku pegang keinginan itu dengan tepat, dengan penuh keyakinan, ya sudah. pikirin ambil 20. Selama itu tadi ya pasti nanti selalu bertahap kan itu. Oh akan ini begini, terus ada seperti ini itu pasti akan beruntun. Tapi yang menarik bagiku obrolan tadi malam, Mas, itu apa namanya? Semuanya itu meyakinkan aku tentang sebuah apa namanya? Keinginan. Nah, kan pada dasarnya di beberapa obrolan kita yang lalu juga berbicara tentang keinginan. Nah, keinginan yang bagaimana yang ingin kita lakukan kayak gitu. Nah, karena bukan saya orang dewasa, tetapi saya mencoba untuk dewasa kan gitu. Kan keinginan kita itu tidak untuk pribadi, tetapi keinginan itu yang enak untuk apa namanya bisa membantu yang lain, kan itu sebenarnya keinginan yang ingin kita wujudkan. Nah, kadang itu memang keinginan itu kalau dikatakan sebagai hiburan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau ditelaah lebih dalam lagi, bukanlah itu hanya sekedar hiburan, kan gitu. Tetapi suatu hal yang memang proses yang mungkin kita tekuni dan kita kaji lebih dalam dan kita apa namanya matangkan lebih baik agar memang dia tercapai seperti itu. Tapi keinginan ini waktu sekarang juga mungkin hal seperti itu di saat aku bersedih, tetapi aku terhibur dengan keinginan yang membuat apa namanya semua menjadi indah menurutku kan gitu. Nah, ya memang harus begitu Pak Jul. Karena ya tadi sebenarnya kunci dari bahagia itu apa sih ya? Kunci dari bahagia itu kan yaitu tadi dua hal itu aja sebenarnya. Saat kita bisa berbagi dan bersama. Iya. Itu kunci bahagia kan itu. Nah, dan sekaligus di situ itulah musuh apa di dalam itulah ada musuh kita yang paling berat dari dulu. Ya kan itu hingga buktinya apa itu di dalam itu ada musuh terberat yaitu tadi Indonesia dijajah bangsa asing begitu lama. Iya. Belanda kan itu. Padahal Belanda yaitu di saat itu bukan negara yang kuat Belanda itu. Betul. Ya, jadi Belanda itu sebetulnya negara yang lemah. Karena saat menjajah di Indonesia itu Belanda pun juga dijajah sama Spanyol sebetulnya. Iya. Tapi kenapa kok Belanda itu negara yang lemah tapi menjajah Indonesia dengan begitu lama? Iya. Polanya itu sama saja, mau di Indonesia, mau di India, mau di mana ya. Itu pola Belanda itu sama. Yaitu apa? Mengadu domba. Dan di Indonesia dari dulu sampai sekarang
itu memang mudah sekali domba. Hmm. Nah, kenapa? Karena tadi egonya masih tinggi dan kesadaran untuk hidup bersama itu sulit. Nah, dan itu sampai sekarang. Iya. Gitu. Jadi kalau orang Indonesia tidak bisa berubah untuk senantiasa berjamaah, ya akhirnya bagaimana? Ya jadi bulan-bulanan negara luar terus, akan dijajah terus. Dan itu cuma pola penjajahannya aja yang berbeda nanti. Dan itu. Jadi makanya kalau Allah menghendaki hal semacam itu, aku pikir ya memang itu seharusnya sih, karena itu Allah sudah ngasih kesempatan begitu banyak, begitu lama. Nah itu loh. Dan saat ini Allah menyadari seperti yang kukatakan kemarin bahwa Allah ingin manusia di bumi berubah. Dia harus berpikir lebih banyak tentang kaum, tentang masyarakat sekelilingnya. Itu yang akan bisa hidup. Dan orang yang berpikir untuk keuntungan dirinya, entah itu orang atau perusahaan, ya, yang berpikir untuk kepentingan dirinya, itu pasti akan dideportasi. Karena yang ada di bumi nanti itu orang-orang yang senantiasa berpikir yang sanggup berikan untuk masyarakat ini. Itu yang akan hidup. Maka disitulah nanti nggak ada pemimpin yang tidak baik lagi, nggak ada. Semua pemimpin baik. Makanya aku kemarin juga udah mulai mengajak, ayolah kita rubah pola hidup kita nggak perlu berpikir untuk diri kita, tapi kita berpikir untuk orang banyak. Dan itu kan sudah lama sekali juga yang kita ajarkan kan. Iya, sudah lama. Dan saat kasih tahu kan, 2011 kalau kita berpikir untuk orang lain, terus siapa yang berpikir untuk diri kita? Nah, kan begitu juga. Jadi yang memikirkan kita ya biar tahu aja yang memikirkan kita. Dipaukan barang-barang. Ya, aku kan begitu kan. Ya, ada pertanyaan? Pak Ustadz lagi ngitung-ngitung duit wae, ya pertanyaan. Enggak, ini ada yang pamerin nih. Ada yang mau nyuruh datang, Mas. Saya mau berangkat dulu, mau terapi katanya, Mas. Oh iya. Nah, belum. Jadi dari tadi belum berhenti, Mas, kerja. Ya, itulah perannya mungkin, Mas, ya. Iya. Nah. Woi, cakep, Mas. Ya, Mas ya. Saya jalan dulu. Oke. Nah, iya, ampura, Mas. Oke. Ada si Uni. Iya. Udah ngopi belum, Mas? Udah. Ini lo panen nih. Hah? Panen. Itu telur apa? Telur bebek? Bebek? Mentok. Entok. Mentoknya di statusku itu. Oh iya. Jadi, Itu kalau sih. pada yang luar biasa ya jangan mau yang biasa-biasaan itu. Iya, harus gitu, Mas. Harus luar biasa. Dia kemarin ada kenapa sih ambil mentok yang mahalan itu ya aku katakan bahwa aku lagi sedang cari materi kan begitu. Jadi dalam usaha kita harus tahu betul kan kita tuh mau usaha dengan bayar berapa? Apa ibaratnya usaha kita itu ibaratnya mau usaha apa itu kita tahu bahwa kita tuh mau terjun di apa dan target kita itu apa kan begitu. Karena aku seperti di Endok ini aku fokus ke pembibitan ya kan. Nah kalau ke pembibitan dan pembesaran juga nanti berarti bagaimana hal yang pertama yang harus
kupertimbangkan, berarti kan kualitas dari induk. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan kualitas dari induk, otomatis kan yang namanya kita cari materi atau kualitas, berarti kan induk itu pasti lebih mahal dari Iya. hasil jual kita nanti. Seperti halnya kita nanam jagung lah, kita jual jagung 1 kilo itu cuma 4.000. Iya. Ya, Bibit beda tapi lagi. kalau dibeli jagung 1 kilo berapa? Bisa 20.000. 90.000. Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngomong ke petani bahwa kamu tuh bodoh sekali kan begitu. Kenapa? Kamu beli jagung 1 kilo aja 90.000, kok kamu nanti kalau panen jualnya cuma 4.000. Iya 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 iya. Nah, Iya itu iya. karena apa ya, kita memang butuh materi dari kerjaan kita kan itu. Jadi ya memang karena aku butuh materi, maka ya itu tadi, walaupun itu harga bisa 4 kali lebih besar dari ibaratnya endok biasa, ya tetap aku ambil kan begitu. Kenapa? Karena aku mengambil kualitas di situ. Untuk apa? Untuk bibit-bibit yang apa? Yang kupunya nanti kan itu. Oke. Kalau kualitas bibitku itu bagus, ya akhirnya bagaimana? Aku mau melakukan penjualan apapun juga nanti nggak susah. Nah, itu seandainya aku besarkan, itu pun juga tetap menguntungkan. Nah, itu loh. Jadi bibit lagi ya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah lah ini, walaupun apa ya, nggak banyak tapi ya selalu saja bertambah kan itu. Amin. Nah, jadi dua hari ini kemarin aku mendatangkan, terus hari ini tadi aku juga ya itu tadi aku ceritain tadi, aku cari basong yang siap kan itu yang tapi aku nggak menemukan, tapi malah yang ku dapat itu umur masih 2,5 bulan itu. Iya iya. Tapi aku Masih produktif ya. lebih senang kan itu, lebih senang Iya. karena apa? Melihat posturnya itu luar biasa. Nah itu loh. Ya. Di sini ada pertanyaan. Ada yang nih tanyain nih. Uni. Ininya suaranya ketutup. Eh, Apa ya, mau nanya apa? ada apa itu kan? Nggak dicatat nih, katanya kan disuruh dicatat kemarin. So, Uni bertanya tuh. Apa ya? Kalau nggak tahu apa. Uni kalau malu bertanya nanti aliran sesat. Nah, Kalau malu bertanya nanti aliran sesat. aliran sesat. Apa ya, untuk hari ini sekian dulu ya. Apa ini anak pulang kayaknya telinganya lagi masalah, tak lihat. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Kayak sambung depan ya Bapak. Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas Agus. Ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul. Siap. Jul ini Padangnya di mana? Oh iya, aku di pinggiran, Mas Agus. Oh, di pinggiran mana? Di pinggir Danau Cikarang. Oh, di pinggir Danau Cikarang. Ini kebetulan saya ada lagi kedatangan Syekh, ini tetangga Syekh Abdul ya. Ojak, ini dari Padang nih. Barangkali mau pancakaki, mau berkenalan barangkali. Boleh. Namanya
Syahriar Rajolelo. Ini. Oh. Olahraga ini. Ya. Banyak yang berkekurangan. Nah, sini Pak. Nah, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini Pak Ustadz kayaknya nih. Pak Ustadz dari mana? Di mana Kampuang? Kepaukan. Kampung orang Gae di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Itu deket dengan Seuni itu. Ini Batu Sangka. Ini di Batu Sangka, Pak. Oh, Batu Sangkar. Ya. Iya. ya. Ya, Orang Gae nanti di Bukit Tinggi orang Gae. Oh. Tuh, Kalau- jadi Jadi kalau Eh. banyak Pak pernah ke Bukit Tinggi, Pak? pernah beberapa kali. Jadi bahasa Minangnya nggak begitu